yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Sulu, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan melandasi kegiatan kita, ibadah kita di gereja kita masing-masing, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami, sehingga di hari Minggu ini, di pagi yang teduh, kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk dituntun oleh firman-Mu pada saat ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami dengarkan dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kiranya yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman saja, tetapi kami melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan menginginkan kami untuk senantiasa menghasilkan buah di setiap musim dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita dalam program Suluh pada saat ini terdapat dalam Lukas 13 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-19. Lukas 13 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengutus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada hari ini 20 Mei 2023 adalah berbuah di segala musim kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemabuk. Tentu saja kita tahu kalau orang namanya pemabuk karena seluruh hidupnya selalu dikuasai oleh alkohol, maka dia sering kehilangan kesadarannya. Jadi seorang pemabuk ini naik ke sampan untuk menyeberangi sebuah sungai. Dan ia mencoba untuk mengangkat dayung dan mulailah ia mendayung. Ia mendayung sepanjang malam tetapi tidak pernah sampai. Ya, namanya pemabuk, karena dia sudah kehilangan kesadarannya, dia tidak tahu bahwa ketika dia mendayung itu, dia lupa untuk melepaskan tali pengikat perahu itu. Sehingga boleh dikatakan bahwa apa yang dia lakukan, perahu itu hanya bergerak, berputar-putar di tempat itu saja, gitu. Karena tali pengikat perahu itu tidak dilepaskan oleh seorang pemabuk ini. Dan itu ternyata dia lakukan sepanjang malam, sampai akhirnya ketika fajar menyingsing,
dia membuka matanya dan betapa kaget dia melihat bahwa sampannya itu masih terikat. Rupanya ia lupa melepaskan tali, dan pantas saja bahwa sepanjang malam dia mendayung tapi tidak pernah sampai di tujuan, tetapi hanya berputar-putar di situ saja karena posisi perahunya masih terikat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pun sebagai orang Kristen, kalau diibaratkan, itu bagaikan seorang pendayung yang mabuk. Kehidupan rohani kita sepertinya tidak ada kemajuan. Jadi hanya berputar di situ-situ saja tanpa kita bisa menuju kepada sebuah tujuan. Memang di dalam hidup kita, umur kita boleh bertambah. Kita boleh menjadi orang Kristen yang sudah cukup lama kita mengikut Kristus. Mungkin sudah bertahun-tahun kita mengikut Kristus. Dan kita sudah banyak sekali mendengar nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Baik itu yang mungkin kita dengarkan di ibadah-ibadah, di gereja-gereja di mana kita berada, dalam persekutuan-persekutuan doa, maupun ketika kita melakukan saat teduh, ataupun di dalam keluarga-keluarga kita, ketika kita melakukan ibadah-ibadah keluarga. Tetapi seringkali adalah kita menjadi orang Kristen yang mungkin tidak bertumbuh dan juga tidak berbuah. Kehidupan seperti itu juga yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Allah memilih mereka sebagai milik kepunyaannya, namun kehidupan mereka tidak berdampak. Kehidupan mereka tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan bahkan tidak menghasilkan buah. Mereka mengecewakan harapan-harapan sang pemilik kehidupan mereka. Untuk menegur cara hidup mereka, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah, sesuai dengan bacaan kita pada saat ini dalam Lukas 13 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi diceritakan di dalam ayat 6 ini bahwa seorang yang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon arah ini tidak tumbuh di hutan. Ya tentu saja kalau dia tumbuh di hutan tentu tidak ada pemilik, tidak ada yang merawat. Jadi masuk akal kalau misalnya pohon ara yang tumbuh di hutan yang tidak dirawat, masuk akal kalau tidak berbuah. Tetapi berbeda dengan apa yang sudah kita baca pada saat ini, di mana pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Tentu saja si pemilik kebun anggur pasti akan selalu merawat, memperhatikan pertumbuhan. Dan otomatis kalau dirawat dengan baik, tentu akan menghasilkan buah yang baik pula. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di dalam bacaan kita pada saat ini, di mana Tuhan Yesus mengemukakan sebuah perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah, padahal pohon ini tumbuh di sebuah kebun anggur yang tentu saja kebun itu dipelihara dengan baik oleh sang pemilik kebun anggur itu, sehingga pohon arah juga mendapat bagian pemeliharaan dan perawatan tersebut. Tetapi kita lihat bahwa ternyata pohon ara ini tidak berbuah.
Ini mungkin sama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita hidup dipelihara. Kita hidup dirawat oleh Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika Sang Pemilik kehidupan melihat kehidupan kita yang sudah dirawat dengan baik, yang sudah dipelihara dengan baik, tetapi tidak menghasilkan buah, tentu akan menimbulkan kekecewaan dari pemilik kehidupan kita. Sama dengan pohon ara ini, akan menimbulkan kekecewaan dari pemilik pohon anggur, di mana pohon ara itu ikut tumbuh juga karena tidak menghasilkan buah. Karena memang yang diharapkan di dalam kehidupan kita, Yesus sendiri sebagai pemilik kehidupan kita, Yesus sendiri sebagai pemilik kebun anggur itu mengharapkan kita sebagai orang Kristen menghasilkan buah-buah yang baik. Mata kita sering tertuju dan mendengarkan, bahkan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita sudah dipelihara oleh pemilik kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Tetapi seringkali justru kita tidak menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam hidup kita. Sama seperti pohon ara yang hidup di kebun anggur ini. Daun saja sebenarnya tidak cukup. Seperti orang yang hanya berseru, Tuhan, Tuhan. Dan bunga juga tidak cukup. Seperti orang yang memulai dengan baik, hanya menjanjikan hal yang indah-indah saja. Yang diinginkan adalah harus ada buah. Buah yang kita hasilkan adalah buah yang berasal dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, yang diinginkan oleh pemilik kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri. Buah seperti apa yang harus kita hasilkan? Adalah buah-buah yang mendatangkan damai sejahtera. Buah-buah roh kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Buah-buah seperti itu yang harusnya kita hasilkan kalau kita menjadi sebuah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, di mana kebun anggurnya pemiliknya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tentu saja sang pemilik kebun anggur itu atau sang pemilik kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri, akan kecewa jikalau ia menemukan kita tidak menghasilkan buah apa-apa. Tidak ada satupun buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa lihat bahwa di dalam bacaan kita pada saat ini, ia mengeluh kepada pengurus kebun. Dia mengatakan, aku datang untuk mencari buah, tetapi aku kecewa sebab aku tidak menemukannya. Aku mencari buah, tetapi yang kulihat hanyalah daun. Baginya hal ini sungguh keterlaluan karena ada dua alasan. Yang pertama, ia sudah lama menunggu dan akhirnya dikecewakan. Ia terus mendatanginya selama 3 tahun, tahun demi tahun, tetapi buah yang diharapkan juga tidak dihasilkan. Saudara, sebagaimana kehidupan kita, kesabaran Allah itu sangat panjang. Namun kesabarannya ini justru sungguh teramat dilecehkan sehingga tidak direspon. Sehingga Allah benar-benar sangat murka karena kita tidak merespon dengan menghasilkan buah-buah kehidupan yang diharapkan oleh Allah itu sendiri sebagai pemilik kebun anggur. Sudah beberapa kali Allah mendatangi banyak dari antara kita untuk mencari buah, namun tidak menemukan apa-apa.
atau hampir tidak menemukan apa-apa, atau justru lebih buruk lagi, tidak ada apa-apa. Yang kedua adalah pohon ara ini bukan hanya tidak menghasilkan buah, tetapi hidup di tanah dengan percuma, mengambil tempat pohon yang berbuah dan menghambat semua tanaman yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang tidak berbuat baik biasanya menyakiti orang lain dengan pengaruh yang buruk. Orang-orang yang tidak menghasilkan buah justru akan menjadi batu sandungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja, dengan hal ini bahwa beralasan kalau pemilik dari kebun anggur itu murka dan marah dengan mengatakan, tebanglah pohon ini. Ini adalah suatu ungkapan kekecewaan dari seorang pemilik kebun anggur, di mana dia menemukan bahwa pohon ara yang sudah dirawat dengan baik tetapi tidak menghasilkan buah. Sehingga dia mengatakan kepada pengurus kebun anggur itu, tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari pohon yang tidak berbuah selain harus ditebang. Untuk apa pohon itu harus diberi tempat kebun anggur kalau tidak mendatangkan manfaat apa-apa? Tetapi si pengurus kebun anggur itu meminta penundaan waktu. Kita bisa lihat pada ayatnya yang sudah kita baca, yaitu ayatnya yang ke-8 dari bacaan kita pada saat ini, di mana dia meminta bahwa menunggu waktu, jangan dulu ditebang pohon itu. Aku akan coba untuk mencangkul tanah di sekelilingnya dan mencoba untuk memberi pupuk kepadanya, sehingga mungkin tahun depan ia berbuah. Itulah jawaban sang pemilik kebun anggur. Masih meminta waktu untuk bisa merawat kembali, mencangkul kembali. Siapa tahu pohon ara itu akan berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertanya dalam kehidupan kita, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Dan apakah dalam jangka waktu itu, dalam jangka waktu kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Tuhan, kita dirawat olehnya, kita dipelihara olehnya, sudah begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan. Tapi apakah kita sudah menghasilkan buah dari kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sekian tahun lamanya? Apakah kebaikan kita, apakah buah yang kita hasilkan sudah bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita menjadi semakin besar, menjadi pohon yang besar, menghabiskan tanah yang luas, tapi tidak berbuah? Jika analogi ini kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang dewasa dalam gereja, maka orang-orang biasanya paling membutuhkan perhatian yang besar. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, apakah kita sudah benar-benar menghasilkan buah-buah kehidupan yang diinginkan oleh Kristus itu sendiri sebagai pemilik kehidupan kita, sebagai pemilik kebun anggur? Mari kita mencoba untuk merenungkan, kita mencoba untuk merefleksikan. Apakah kita telah menghasilkan buah yang baik bagi lingkungan di sekitar kita? Apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen sudah berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ataukah kehidupan kita sebagai orang Kristen justru menimbulkan batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita? Justru orang lain di sekitar kita tidak melihat buah-buah yang kekristenan yang kita hasilkan di dalam hidup kita, yaitu buah-buah seperti kasih, mengasihi,
buah-buah kehidupan yang bersuka cita, buah-buah kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain di sekitar kita? Atau apakah kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang justru tidak mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Justru kita merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru kita merusak orang-orang yang ada di lingkungan kita. Justru kehadiran kita tidak menimbulkan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita berbuah di segala musim kehidupan. Musim kehidupan kita seperti apa? Silih berganti di dalam kehidupan kita. Baik suka dan duka itu silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi yang diinginkan oleh pemilik kebun anggur ini, kita menjadi pohon ara yang berbuah di setiap musim kehidupan kita. Apakah dalam suasana kita kecewa, dalam suasana kita berduka, dalam suasana kita menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan, begitu banyak masalah-masalah, kita kecewa, kita merasa sedih, kita merasa putus asa. Tetapi dalam situasi seperti ini, Sang pemilik kebun anggur, Sang pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri, menginginkan kita tetap menghasilkan buah yang baik, yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya berbuah pada musim kehidupan yang baik-baik saja, pada musim kehidupan di mana kita mengalami kesuksesan, pada musim kehidupan di mana kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, pada musim kehidupan di mana kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita tetap berbuah, dan buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, buah yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita dalam suasana kehidupan ketika kita menghadapi persoalan, dalam suasana kehidupan ketika kita ditindas, kita diperlakukan tidak adil, ketika kita kecewa, kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami masalah demi masalah yang silih berganti dalam kehidupan kita. Tema suluh kita pada saat ini menginginkan kita untuk selalu berbuah di setiap musim kehidupan kita. Musim suka ataupun duka dalam hidup ini, kita harus terus menghasilkan buah, supaya nanti Sang pemilik kehidupan tidak kecewa melihat kita dan meminta untuk ditebang saja kehidupan kita, pohon kehidupan kita, karena kita tidak berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu saudaraku, mari kita menjadi berkat, mari kita berdampak, mari kita menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita, yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berefleksi, selamat terus merenungkan untuk bisa menghasilkan buah di setiap musim kehidupan kita. Sang pemilik kehidupan pasti akan terus hadir dalam kehidupan kita, menolong kita, memampukan kita, merawat kita, memelihara kita, sehingga kita bisa terus menghasilkan buah. Musim akan selalu berganti. Yang kita harus ingat bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan tentunya kita akan terus ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, untuk kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, buah-buah kehidupan yang diinginkan oleh Sang pemilik kebun anggur itu. Selamat berbuah di setiap musim kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkaulah pemilik kebun anggur. Dan yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami selalu menghasilkan buah di setiap musim kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, mampukanlah kami, tolonglah kami, peganglah tangan kami, tuntunlah kami, rawatlah kami senantiasa, peliharalah kami senantiasa, sehingga kehidupan kami bisa menghasilkan buah yang baik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, firman-Mu menegur kami. Jikalau selama ini sudah sekian tahun, sekian lama kami menjadi orang Kristen, tapi kami belum menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami, berikan kami kesempatan untuk kami terus hidup dipelihara oleh Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan, untuk menghasilkan kehidupan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi Radio Betani. Dalam kesaksian mereka lewat radio ini, Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengambil bagian di radio ini. Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga mereka. Sehingga radio ini menjadi luar biasa. Menjadi kesaksian pelayanan yang luar biasa untuk menyaksikan kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kota Salatiga dan sekitarnya. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami tetap serahkan kehidupan bangsa ini, biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa ini, dalam persiapan-persiapan untuk menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024. Ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada pemerintah kami, sehingga segala sesuatu yang diharapkan, segala sesuatu yang kami cita-citakan, itu boleh terlaksana dengan baik, karena Tuhan memberikan mereka kemampuan dan kebijaksanaan. Juga bagi kota Salatiga Tuhan, Tuhan kiranya akan memberkati. Tuhan akan menolong pejabat wakil wali kota dan semua jajarannya, bahkan sampai ke RT RW. Tuhan kiranya akan memberikan kemampuan kebijaksanaan di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga kota ini, di mana beberapa waktu lalu yang sudah dinobatkan sebagai kota toleran yang kedua di Indonesia, tetap kami pertahankan maupun kami tingkatkan Tuhan. Dengan kami hidup bersama, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu terhadap yang lain dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga kota Salatiga senantiasa memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa hadir di kota Salatiga. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga tetap menyerahkan Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dalam seluruh tugas dan tanggung jawab dan pelayanannya. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong. Ya Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh pendengar setia Radio Betani dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang menilik kehidupan mereka, Engkau yang melihat kehidupan mereka, segala pergumulan kehidupan mereka. Mari Tuhan hadir dalam hidup mereka, menyapa mereka, memegang tangan mereka, sehingga apapun yang menjadi persoalan-persoalan dalam hidup mereka, Tuhan senantiasa akan campur tangan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi di dalamnya. Sehingga apapun situasi musim kehidupan yang mereka alami, mereka senantiasa menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam sorga, sertailah Tuhan setiap ibadah-ibadah pemberitaan firman Tuhan di gereja-gerejamu yang ada di kota Salatiga dan sekitarnya. Kiranya firman Tuhan yang disebarkan pada hari Minggu ini akan mengkuatkan iman percaya setiap anggota jemaat, dan mereka juga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan di setiap musim kehidupan mereka, baik suka maupun duka. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah program suluh pada saat ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.